Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial atau cara membuat biang pupuk eco farming dari PDPS Bandung. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah pertama kita menggunakan air sebanyak 1 liter. Saya menggunakan air aqua asli karena agar lebih bagus, air yang sudah bersih, terhindar dari bakteri yang lain dan bermineral tinggi. Kemudian saya menggunakan mangkok untuk menghaluskan pupuknya, dan kemudian ini adalah pupuk eco farmingnya. Nah, kita siapkan dulu, kita buka pupuk eco farmingnya. Nah, ini adalah pupuk eco farming. Kita buka. Kita bisa menghaluskan langsung atau kita bisa memasukkan langsung ke dalam aquanya. Bebas. Kita masukkan aja langsung. Nah, kita menggunakan mangkok agar jangan tumpah pupuknya. Teman-teman, membuat pupuk biang eco farming ini sangat mudah ya. Kita menggunakan aqua asli, terus pupuknya kita masukkan langsung. Setelah pupuk sudah masuk semua, kemudian kita tutup, kita kocok. Kita terus kocok sampai pupuknya merata, hancur, tidak ada yang menggumpal. Nah, teman-teman, sahabat tani masa kini, setelah pupuk sudah tercampur merata, tidak ada yang menggumpal lagi, kemudian kita diamkan kurang lebih minimal selama 15 menit, tetapi lebih lama lebih bagus lagi agar bakteri aktifnya lebih berkembang. Dan saran dari kami bagi teman-teman sahabat tani masa kini yang akan membuat pupuk biang eco farming, disarankan pertama menggunakan air mineral asli atau air aqua atau air yang lain pun yang mineralnya bagus, karena ini sudah pasti bersih, insya Allah bersih, terhindar dari segala bakteri yang baik untuk dicampurkan pupuk eco farming ini. Karena kalau kita menggunakan air pam, air sumur, takutnya airnya tidak baik, banyak bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan. Dan bagi teman-teman, nanti apabila pupuk ini sudah dibuat kemudian tidak habis terpakai, masih ada sisanya, maka disarankan untuk ditambah dengan cairan gula aren atau bisa dengan molase. Nah, cukup sekian teman-teman video dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti.
dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mengetahui video terbaru dari channel ini, dan juga aktifkan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi. Dan teman-teman, bagi yang ingin bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan komen saja di bawah ini. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Masaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Masakini. Hari ini saya mau mengaplikasikan pupuk organik eco farming dari PT BES untuk penyemprotan lahan Bapak Ahmad Yunin. Ini lahannya nih, tuh. Silakan di shot lahannya dulu. Untuk satu tangki ini saya cuma membutuhkan pupuk organik biangnya itu cuma 240 cc. Masukin ke sini. Lalu diisi air. Diisi air tuh sampai penuh. Tuh, airnya ya disinilah airnya tuh. Sampai penuh, ukuran sekitar 16 liter. Setelah penuh nanti langsung disemprotkan pada lahan-lahan ini yang siap tanam lah 5 hari sebelum tanam. Setelah ini didiamkan selama 5 hari, lalu tanam. Nah, setelah 5 hari tanam, diamkan sampai 14 hari, lalu semprot lagi. Tuh. Dalam satu bau pupuk organik eco farming hanya dibutuhkan 8 box atau 8 botol. Yang 4 botol untuk semprot lahan, yang 4 botol lagi nanti untuk semprot setelah tanam. 14 hari semprot 1 botol, 1 bau. 14 hari lagi semprot lagi. 14 hari pokoknya sampai hari ke-56. Pengaplikasiannya cukup ringan dan tidak ada efek samping karena ini organik. Jadi tidak mengandung zat-zat kimia atau merkuri yang bahaya, nggak ada. Pengaplikasiannya pun sangat ringan, cuman hanya 5 kali semprot. Dari mulai nol lahan sampai panen cukup 5 kali semprot. Kalau pupuk lainnya itu bisa 10 kali atau lebih. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Masakini dan salam petani organik. Pada hari ini tanggal 29 Februari tahun 2020, saya sedang mengaplikasikan pupuk organik eco farming pada lahan seluas 1 bau. Kalau di sini hitungannya bau, artinya 1 bau itu sekitar 7.000 meter persegi. Ini saya sedang mengaplikasikan pupuk eco farming pada lahan sebelum pentanaman padi, 5 hari sebelum tanam. Dengan penyemprotan pupuk organik ini yang bertujuan agar tanah lebih subur dan lebih banyak mengandung manfaat bagi tanaman padi khususnya, agar lebih cepat tumbuh besar dan juga bisa terhindar dari serangan hama. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik, bagus, dan lebih cepat panen. Ini kalau untuk sawah tetangga ini sudah pada tanam,
punya saya belum tanam. Mudah-mudahan nanti hasil akhirnya atau panennya bisa lebih cepat dengan yang lain. Ya, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Ya, sekarang saya akan melihat proses penanaman padi, ya, yang pada waktu itu telah kami semprotkan pada lahan 5 hari sebelum tanam pakai pupuk organik eco farming. Dan para sahabat tani masa kini yang ingin melihat video-video terbaru dari kami, silahkan tekan dulu tanda subscribe dan jangan lupa tekan tanda loncengnya. Oke, go. Sekarang kita lihat proses penanaman padinya ya, seperti apa. Nah, biasanya di sini sistemnya sistem jarwo, atau jarwo itu sistemnya legowo ya, legowo yang satu barisan itu tidak ditanam. Supaya apa? Biasanya kalau tujuannya petani itu supaya pas proses penyemprotan itu gampang ya, mempermudah. Tapi sebenarnya proses jarwo itu menguntungkan. Menguntungkannya apa? Karena di setiap barisan jarwo itu akan memperbanyak ya, memperbanyak anakan satu itu. Apalagi kalau disemprot pakai pupuk eco farming, karena di sini ada unsur penyuburan unsur hara pada tanah. Begitu ya. Oke, let's go. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang melaksanakan tanam ya, proses penanaman padi yang pada waktu itu kita semprot lahan 5 hari sebelum tanam pakai pupuk organik eco farming ya. Mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan. Amin ya. Masih belum selesai prosesnya, sebentar lagi selesai. Ini petakan yang terakhir ya, terakhir. Nah, yang di sana sudah, nanti kita lihat lagi ke sana ya. Ini sistemnya sistem jarwo, sistem legowo 4 ya, 4 tanam 1 kosong, 4 tanam 1 kosong gitu, seperti itu. Yuk. Oke, sahabat tani masa kini, ini adalah penanaman padi yang sudah selesai ditanam ya. Nah, ini adalah sawah, petakan sawah yang menggunakan pupuk eco farming, pupuk organik eco farming, yang pada waktu itu kita aplikasikan penyemprotan 5 hari ya, 5 hari sebelum tanam. Nah, ini sudah memasuki waktunya untuk tanam ya. Kita tanamkan ya, mudah-mudahan nanti hasilnya sangat memuaskan. Nanti sebelah sini buat perbandingan. Nah, ini mungkin sudah tanam berapa hari ya, 1 mingguan lah, 1 mingguan ini baru tanam. Nah, nanti kita saksikan ya, bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini juga bagus. Yang tidak menggunakan eco farming juga bagus. Nah, yang menggunakan eco farming juga sangat bagus. Oke, sekian saja dari saya. Karena pemantauannya sudah ya, saya sudah memantau dan alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar, sangat memuaskan. Oke, salam tani masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini dan salam petani organik. Hari ini saya sedang mengontrol pesawahan dengan pengaplikasian pupuk organik eco farming
Ini adalah 8 hari setelah tanam. Kondisi tanaman sangat subur, bagus. Dan untuk besok insya Allah akan dilakukan proses pemupukan dengan pupuk urea. Mudah-mudahan tanamannya subur, terhindar dari segala hama, sehingga bisa berhasil ataupun bagus sampai panennya. Dan mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan. Lihat, subur kan? Penggunaan eco farming ini dipantau langsung ataupun didampingi oleh Bapak Iwan dan Bapak Mustaqim langsung dari PT BES Bandung. Cukup sekian teman-teman, sahabat tani masa kini dan sahabat petani organik. Dan nanti untuk pengaplikasian pupuk eco farmingnya yang kedua akan dilakukan pada hari Minggu depan, tepatnya 14 hari setelah tanam. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui video yang lainnya ataupun video terupdate dari pesawahan ini, silakan untuk mensubscribe channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar bisa mengetahui video-video yang terupdate dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Para sahabat tani, sekarang saya berada di pesawahannya Bapak Ustadz Ahmad Majunin. Sekarang saya akan mengaplikasikan pemupukan yang tadinya sudah diaplikasikan dengan penyemprotan dengan pupuk organik eco farming ya. Sekarang sudah tanam. Setelah tanam ini sudah masuk berapa hari? 10 hari. 10 hari kita aplikasikan dengan pupuk kimia ya, yang 1 hektar itu butuhnya cuma 50 kilo 1 hektar. Nah, sekarang ini 1 petak ini tinggal berapa kilo tuh? Tadi yang di sana sudah, sekarang yang di sini ini pesawahannya. Jadi dengan menggunakan pupuk organik eco farming kita sangat terbantu. Artinya penghematan biaya yang tadinya 1 hektar itu butuh 2 kintal setengah untuk pemupukan pertama ya. Pemupukan pertama 2 kintal setengah 1 hektar pupuk kimianya, pupuk ureanya. Tapi sekarang karena menggunakan pupuk organik eco farming, jadi cuma dibutuhkan 50 kilo saja, artinya 1 karung saja ya. Jadi diirit-irit, dihemat-hemat naburnya supaya kebagian rata semuanya ya. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak menggunakan pupuk kimia juga tidak apa-apa sebenarnya, karena di sini sudah komplit ya. Kandungan unsur hara segala macamnya. Oke, langsung kita aplikasikan mulai penaburan ya. Yang teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya, supaya apa? Supaya teman-teman nanti semuanya mendapatkan video-video terupdate dari kami. Jangan lupa kalau sudah subscribe tekan tombol loncengnya. Oke? Let's go. Nah, untuk pemupukan ini dilakukan langsung oleh Bapak Mustaqim dari PT BES Bandung.
Beliau adalah penggerak ataupun yang memperkenalkan pupuk eco farming di daerah sini, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Dan dibantu dengan dua teman lainnya, yaitu Bapak Iwan dan juga Bapak Warli, sama-sama dari PTBS Bandung. Ini pesawahannya, alhamdulillah subur. Ini adalah 10 hari setelah tanam. Dan nanti untuk penyemprotan pupuk eco farmingnya, yang penyemprotan yang kedua kalinya akan dilakukan pada hari berapa hari setelah tanam, Pak Ustad? 14 hari setelah tanam nanti kita akan melakukan penyemprotan yang kedua dengan menggunakan pupuk eco farming ini. Nah, ini pupuknya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui info lebih lanjut dari produk ini atau pupuk ajaib ini, silakan bisa komen ataupun menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan apabila ingin melakukan pembelian, silakan bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Alhamdulillahirabbil alamin, sekarang sudah selesai pemupukannya sudah selesai ya. Sekarang kita ya sudah pulang karena waktu sudah sore dan masih banyak lagi yang perlu saya kerjakan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi tani masa kini, sahabat tani masa kini. Dilihat dulu hasilnya. Dan ini para kru yang sudah beristirahat, yang sedang beristirahat. Oke. Ini adalah tim sinergi dari Kabupaten Subang, khususnya di daerah Pantura Pamanukan ya. Bagi teman-teman yang ingin membeli pupuk organik eco farming, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Oke. Dan jangan lupa tekan tanda subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan juga tanda loncengnya supaya teman-teman semua mendapatkan video-video terbaru dari kami. Salam tani masa kini, jaya Indonesia, jaya petani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Hari ini saya mau mengaplikasikan penyemprotan kedua pada lahan sawahnya Bapak Ahmad Yunin. Ini lahannya, silakan di-shot dulu. Yang mana waktu umur 12 hari sudah dilakukan penaburan pupuk lainnya atau pupuk urea. Sekarang saatnya untuk penyemprotan yang kedua. Yang pertama itu lahan sudah, ini yang kedua kalinya untuk penyemprotan dengan menggunakan pupuk organik eco farming. Nih dia pupuknya, dan ini bahan yang sudah diaktifkan. Ini pupuk organik eco farming. Dan ini bahan yang sudah diaktifkan. Untuk menggunakan dosisnya saya akan menakar sesuai aturan yang tertera di label atau aturan pakai pupuk organik eco farming, yaitu penyemprotan tanaman hanya dibutuhkan 20-40 cc per tangkinya.
tutup ini yaitu 15 cc. Jadi 2 kali tutup ini plus ditambah nanti dengan suntikan yang 10 cc nya. Sebelum teman-teman tani masa kini menonton lebih lanjut video penyemprotan ini, jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi langsung dari channel Tani Masa Kini. Kita mulai untuk penakaran biang eco farming. 15 terus saya akan menggunakan jarum suntik kurang 10 cc. Satu, ini jarumnya cuman hanya 3 mili ya. 1 2 9 mili dan tinggal 1 mili. Jadi totalnya 40 ml dalam satu tangki. Setelah itu akan diisi penuh air sekitar 14 sampai 16 liter. Waktu penyemprotan baiknya dilakukan sebelum jam 9 atau masih pagi, karena menurut penelitian para ahli, karena saya bukan ahli, cuman mendengar dari para ahli-ahli itu baiknya penyemprotan tanaman itu dilakukan sebelum jam 9, karena dari sebelum jam 9 itu pori-pori tanaman itu masih terbuka atau penyerapan nutrisi itu lebih aktif. Jadi jangan sampai penyemprotannya itu siang hari atau tengah hari bolong. Jadi supaya kita harus mengikuti sesuai aturan yang sudah tertera di label pupuk organik eco farming. Memang hindari hujan. Terus tatkala cuaca mendung, jangan sampai kita setelah semprot itu kehujanan, karena nanti kualitas pupuknya itu akan menurun dan akan terbawa air atau anyut. Jadi baiknya kita lihat cuaca juga, kalau cuaca mendukung cerah baru kita lakukan penyemprotan. Ini yang sudah diberikan pupuk organik eco farming 40 cc dalam satu tangki, silahkan ditutup terus langsung diaplikasikan, dan akan menggunakan 2 tangki. Ini sedang dilakukan penyemprotan oleh Bapak Warli. Nyelinguk yok, jempol kah? Nah, sedang dilakukan proses penyemprotan, dan saya juga nanti akan turun untuk menyemprot lahannya langsung supaya cepat selesai, karena ini tidak mengandung kimia, jadi nggak ada peralatan masker apa, nggak ada. Sekarang kita aplikasikan pada tangki yang kedua. Aku masih kayak daunnya kena yok. 15 1 2 3 1 mili. Tangki yang kedua telah diisi pupuk organik eco farming. Nanti akan saya isi air penuh
terus nanti diaplikasikan. Tani masak ini atau pemakai pemula pupuk organik eco farming akan terasa mustahil karena 1 tangki hanya membutuhkan 40 cc untuk semprot tanaman. Tapi karena senyawanya itu aktif, maka kita jangan ragu untuk melakukan seperti aturan pakai. Ini yang sawah lahannya pertama sudah disemprot, hasilnya alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan nanti hasilnya melimpah. Amin amin ya Allah robbal alamin. Ya teman-teman sahabat tani masa kini, ini adalah sedang dilakukan penyemprotan yang kedua pada hari ke-14 setelah tanam, yang dilakukan langsung dan dibimbing atau didampingi oleh Bapak Iwan langsung dari PT BES Bandung, dan juga ditemani oleh Bapak Warli. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk mensubscribe channel ini agar bisa mengetahui informasi-informasi terbaru dari channel ini, terutama pada perkembangan pemakaian pupuk organik eco farming, agar kita bisa bersama-sama menyaksikan, belajar bersama dalam pengaplikasian pupuk organik eco farming ini. Alhamdulillah tanaman subur, bertumbuh dengan baik. Mudah-mudahan bisa terus berkembang sehingga menghasilkan mengeluarkan padi yang sangat berkualitas, sehingga bisa menguntungkan bagi para petani, khususnya bagi sawahnya Bapak Ahmad Yunin. Dan ini sebelah kirinya ini punya tetangga yang tidak menggunakan pupuk organik eco farming. Selisih tanam adalah 1 hari. Berarti duluan punyanya berarti duluan tanam punyanya Bapak Ahmad Yunin, kemudian hari berikutnya, esok harinya punya tetangganya. Nah, ini adalah Bapak Warli langsung dari PT BES Bandung. Beliau sedang mengaplikasikan sekaligus mendampingi, memantau daripada pengaplikasian pupuk organik eco farming ini. Semangat Pak Warli. Semangat. Nah, ini adalah Bapak Iwan, sama dari PT BES Bandung. Dia langsung terjun langsung mengaplikasikan pupuk organik eco farming, sekaligus memantau, mendampingi daripada pengaplikasian pupuk ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui ataupun ingin memesan produk eco farming ini, silakan bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Alhamdulillah proses penyemprotan sudah selesai, tinggal menuju pulang. Dan ini lahan yang baru disemprot 1 kali setelah tanam, umur 15 hari. Bang, bayarannya Bang.
bayarannya Mang? Alhamdulillah lumayan, Rp2.000. Yang penting mudah-mudahan hasilnya subur, melimpah, go berkah no riba. Sekian dari saya, salam tani masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di Maning. Bus, ini mau ganggu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Hari ini akan dilakukan penyemprotan dengan pupuk organik eco farming hari ke-28 atau penyemprotan yang kedua setelah tanam. Ini lahan yang nanti akan disemprot. Tapi sebelum teman-teman tani masa kini menonton video ini lebih lanjut, silakan tekan dulu subscribe dan tanda lonceng agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Tani Masa Kini. Ini pupuk organik eco farming yang sudah dijadikan biang yang nanti akan disemprotkan oleh kru-kru ini, Bapak Nanang Coki Uhuy dan ini Bapak Warli, member-member dari PT BES. Yang mana lahan ini 2 kali semprot setelah tanam. Coba tolong di-shot lahannya. Penyemprotan sedang berlangsung dilakukan dengan menggunakan pupuk organik eco farming. Mudah-mudahan dengan menggunakan pupuk organik ini hasilnya bisa melimpah, barokah, dan bertambah. Ini lahan 1 kotak yang nanti ada di sebelah selatan lahan yang nanti juga akan disemprot dengan menggunakan ini nih, tuh yang mau kawan-kawan tani masa kini yang mau memesan pupuk organik eco farming ini, silakan hubungi nomor di bawah ini. Bagi teman-teman sahabat tani masa kini yang ingin mengetahui bagaimana cara membuat biang pupuk organik eco farming ini agar menjadi seperti ini, lihat video di atas. Silakan klik video yang di atas. Oke, kita saksikan. Nih yang sedang menyemprot nih Bapak Coki Uhuy dan Bapak Warli sedang melakukan penyemprotan pupuk organik eco farming. Cuaca sore ya cukup cerah, mudah-mudahan tidak turun hujan. Karena pupuk ini harus menempel selama 3 jam. Kalau sudah 3 jam, baik nanti hujan ataupun tidak masalah. Ini Bapak Kotip nih, Bapak Abdul nih. Ini sedang berlangsungnya penyemprotan pupuk organik eco farming yang dilakukan oleh Bapak Nanang Coki Uhuy. Tim-tim dari pengaplikasian pupuk organik eco farming di Desa Sukamaju, Dusun Pundong, RT 03, RW 01, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Alhamdulillah sekarang penyemprotan sudah selesai, finishing. Sekian dari saya, salam tani masa kini, go berkah no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru-krunya tuh, kru-kru rombongan odong-odong. Ini kanan. Oh dingin, mau syuting dikit. Ayo, ampun. Gak dingin nang. Menang kono nang. Ya Allah, Coki ya. Mari kita lihat penyemprotan sedang berlangsung. Dunyok. Ya, kontak cari makan gak kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Hari ini saya akan melakukan penyemprotan yang ketiga pupuk eco farming pada lahan sawah ini, yang mana sudah disemprot, yaitu setelah tanam sudah 2 kali. Ini yang ketiga. Ini persiapannya, tangkinya, dan ini pupuk organik eco farming yang sudah diaktifkan. Jadi kita tinggal nanti dituang. Kalau dosis sesuai yang sudah biasa, sudah ada di video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Tani Masa Kini. Kalau untuk dosisnya mungkin sudah tahu, akan sama, yaitu 50 cc per tangkinya. Ini hanya mengaplikasikan yang ketiganya. Jadi alhamdulillah hasilnya ya lumayan bagus, karena di sini memang lagi musim penyakit atau musim hama. Jadi ini pun memang sedikit ada hama seperti sundep ada, tapi kita coba untuk yakin dengan pupuk eco farming dan ditanggulangi dengan pengeringan dulu, pengeringan lahan agar hama sundep itu bisa mati. Ini mudah-mudahan tuh sudah hampir tidak ada, sudah hijau-hijau. Dan kalau untuk menghitung rumpun pun ini alhamdulillah sudah banyak rumpunnya. Tapi nggak usah dihitung lah, intinya banyak aja, subur. Karena ini baru pertama kali menggunakan pupuk eco farming, jadi masih ada hama pun ya kita nggak masalah, karena ini pertama kali tanam. Tapi mudah-mudahan kalau sudah 2 kali, 3 kali tanam dengan menggunakan pupuk organik eco farming, hama itu tidak berani menyerang ke lahan yang memakai pupuk organik ini. Mudah-mudahan begitu. Karena ini baru pertama, kita anggap wajar. Karena kanan kiri muter semua disemprot kimia, mungkin hijrah atau pindah. Hama-hama itu pindah ke organik. Jadi kita juga tetap menanggulanginya. Teman-teman atau sahabat Tani Masa Kini, jangan lupa tonton terus video channel Tani Masa Kini sampai panen, atau lahan ini akan diupload terus sampai panen. Dari mulai awal sudah ada videonya sampai penyemprotan pertama, kedua, dan ini ketiga. Bahkan nanti hasil tonase panen pun insya Allah akan diinformasikan kepada sahabat Tani Masa Kini. Makanya jangan lupa, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng. Bagi yang sudah subscribe silahkan share sama teman-teman petaninya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Masa Kini. Hari ini saya akan melakukan penyemprotan pada lahan sawah yang kelima atau yang terakhir menggunakan pupuk organik eco farming. Ini lahannya yang nanti akan disemprot. Tuh, sudah ada padinya. Karena ini penyemprotan yang kelima atau yang keempat setelah tanam. Jadi kalau hitungan hari, yaitu ini hari ke-56 hari, padinya sudah muncul atau sudah ada. Ini yang menggunakan pupuk organik eco farming. Sebelum teman-teman melihat video ini lebih lanjut, silakan tekan subscribe dan tanda loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari aplikasi sawah ini. Nah, oke. Untuk melakukan penyemprotan kali ini saya dilakukannya yaitu sore hari karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi biar sore-sore itu agak nggak begitu haus. Ini saya mau menyemprot terus melihat arah angin juga, supaya apa? Supaya obatnya ini atau organik ini nggak sia-sia. Jadi kita menyemprot pun harus tahu arah angin. Jadi jangan langsung kita hajar atau melawan angin, melawan arus angin. Maka
obatnya itu akan berbalik kepada kita. Tuh. Kali ini untuk dosis saya naikkan menjadi 50 cc. Yang biasanya 40 cc per tangki, jadi ini saya naikkan 50 cc per tangki karena ini ya fase terakhir penyemprotan. Meskipun ini terakhir penyemprotan dengan eco farming, tapi insya Allah akan selalu dikawal atau selalu dikontrol hari-hari selanjutnya bagaimana perkembangannya yang nanti akan diupload terus pada channel Tani Masa Kini. Ayo kita lihat cara penyemprotannya agar tidak melawan arah angin. Ya, ini sedang dilakukan penyemprotan pupuk organik eco farming. Dilakukan langsung oleh Bapak Iwan dari PT BES Bandung. Kawal terus. Walaupun sedang berpuasa, tapi Pak Iwan tetap semangat untuk mengaplikasikan pupuk organik eco farming ini. Inilah penyemprotan yang dilakukan yang tidak melawan arah angin, jadi kita aman. Karena ini pun pupuknya aman, organik, jadi akan maksimal. Akan terbuang pupuknya karena tidak melawan arus angin. Nah, dan ini juga diaplikasikan langsung atau disemprotkan langsung oleh Bapak Warli, sama dari PT BES Bandung juga. Beliau juga terus mengawal, terus terjun langsung dalam pengaplikasian pupuk eco farming ini. Nah, nanti mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan. Ini kondisi padinya sudah meratak atau sudah tumbuh buah padinya. Dan ini sangat hijau, sangat subur. Alhamdulillah. Kalau dimasuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Masa Kini. Kembali lagi bersama saya di channel Tani Masa Kini. Pada hari ini saya melakukan atau melihat proses pemanenan sawah yang diaplikasikan dengan pupuk organik eco farming. Ini sedang dilakukan pengaritan ya, masih awal-awal tuh. Masih awal-awal pengaritan. Jadi hari ini memang rencana pengaritannya tuh tanggal 8 atau umur padinya ini 90 hari ya, 90 hari alhamdulillah sudah pada matang lah. Ada mungkin 1-2 yang hijau, tapi nggak apa-apa lah. Nanti sebelum nonton video ini lebih lanjut, bagaimana hasilnya atau proses pemanenan ini, yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya. Sekarang kita lihat dulu proses-proses pengaritan. Nah, ini satu petak nih, satu petak yang di sini, yang di tengah, terus ada yang di situ nanti beberapa kotak yang sudah juga ada bapak-bapak yang ngaritnya di situ. Nanti kita lihat juga. Nah, itu juga sama diaplikasikan dengan eco farming. Jadi punya satu orang ya, punya satu orang yang sama. Terus nanti ini juga akan dilaporkan hasil tonase drill berapa ton atau berapa kintal sebelum dan setelah menggunakan pupuk organik eco farming. Apakah ada perbedaan dari hasil
Terus nanti juga akan dilaporkan setelah selesai ini biayanya, biaya hasil, biaya produksi, maksudnya biaya produksi dari 0 sampai panen ini menghabiskan berapa rupiah. Ayo sekarang kita ke sini dulu, jalan-jalan dulu. Nah, kita ada sawah yang punya tetangga nih yang tidak menggunakan eco farming, pupuk kimia, ini menggunakan pupuk kimia dan semprot hama juga samalah ya. Ini perbedaannya belum panen ya, belum panen tuh, masih ada hijaunya agak banyak. Ini yang hijau-hijaunya tuh masih agak banyak, mungkin sayang lah yang punya ini kalau buru-buru dipanen kan nanti ini takutnya nih kalau dijemur kan nggak keras atau hilang kempes. Masih banyak yang hijau-hijaunya tuh ya, tuh dalam satu rumpun pun ada perbedaan ya, perbedaan antara yang menggunakan eco farming dan yang tidak, alhamdulillah. Nah, eco farming ini bisa lebih cepat mematangkan padinya, gitu maksudnya. Tapi kita juga nggak menjelek-jelekan pupuk lainnya, karena ini hanya hadirnya pupuk organik eco farming itu untuk menjadikan solusi supaya petani ini biayanya lebih ringan, tapi hasilnya juga bagus juga gitu. Jadi bukan menjelekkan produk-produk lain, ini hanya solusi dari PT BES ini agar petani itu biayanya lebih ringan dan hasilnya banyak. Karena yang sudah-sudah itu petani mengeluh tuh hasil panen hanya cukup untuk biaya pupuk atau biaya obat. Jadi maka dengan hadirnya pupuk organik eco farming ini, petani-petani mudah-mudahan tidak ada keluhan lagi. Itu pun kalau petaninya mau memakai pupuk organik eco farming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Hari ini saya sedang melihat yaitu perontogan padi, yaitu yang sawah menggunakan pupuk organik eco farming. Hari ini dirontog dan nanti hasilnya akan diterangkan di sore hari, atau kalau sudah selesai nanti hasil tonase dan biayanya nanti akan diterangkan. Tapi sebelum menonton video ini lebih lanjut, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses perontogan itu di sini, yaitu dengan cara mesin perontog kayak gitu. Ayo, come on. Ini proses perontogan sedang berjalan. Ini bapak-bapak taninya nih. Dan lihat, mari ke sini hasilnya. Ini hasilnya alhamdulillah lumayan. Sedang proses dilakukannya perontogan sawah yang menggunakan pupuk organik eco farming. Ini udah selesai, nanti ada beberapa lagi yang mau dirontok juga. Kita lihat nanti di situ. Nah, setelah dari situ nanti pindahkan ke sini. Nanti untuk lebih mana sawah ini diaplikasikan dengan pupuk organik eco farming. Yaitu pertama-tama sawah lahan ini seluas 6.500 meter ini disewa oleh Bapak Ahmad Yunin. Bapak Ahmad Yunin yaitu member lah ya, member PT Sinergi. Nah, karena Bapak Ahmad Yunin ini belum pernah menggunakan sama sekali dan penyewaan ini baru pertama kali, maka minta dikawal. Maka itu video-video sebelumnya pun selalu ada gambar saya karena untuk pengawalan. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai panen. Dan ini hasilnya. Nah, sebelum disewa oleh Bapak Ahmad Yunin ini, keterangan pemilik sah sawah ini sebelum panen sekarang atau panen yang sudah itu
lahan yang seluas 6.500 meter ini cuman menghasilkan tonase yaitu 2 ton 1 kintal. Nah, ternyata setelah menggunakan pupuk organik eco farming ini, alhamdulillah bertambah menjadi tonasenya itu 3 ton 212 kilo. Nah, alhamdulillah di sini ada peningkatan yaitu sekitar 1 ton 1 kintal, kurang lebihnya demikian. Nah, karena ini mau ada dilakukan pengarungan ya sama bandarnya nih, nanti nih akan langsung dilelang ya. Akan langsung dilelang dengan kemungkinan harga sekitar ya 5.000 lah, kurang lebih 5.000. Tuh, kalau 3 ton lebih itu bisa menghasilkan berapa ya bisa dijumlahkan sendiri. Nah, terus saya mau menerangkan biayanya yang sekarang panen ini menghasilkan segitu yaitu berapa. Pertama, Bapak Ahmad Yunin ini yang menyewa lahan ini member dengan 1.600.000 atau eco farmingnya itu mendapatkan 8, terus harganya itu 1,5 juta karena 100.000 itu untuk biaya administrasi member. Nah, jadi pupuk organik eco farmingnya menghabiskan biaya 1.500.000. Terus kedua ada obat hama keong. Obat hama keong itu habis 150.000. Terus pupuk lainnya yaitu urea menghabiskan 200.000. Terus ada puradan juga di sini 50.000. Terus poska 195.000. Terus ada lagi TS 235.000 dan obat hama waktu itu terserang hama juga 175.000. Jadi dengan jumlah total pemakaian pupuk dan obat-obatan itu 2.550.000 kurang lebih. Itu biayanya. Nah, kalau sebelumnya sesuai pemilik lahan ini yang waktu belum disewa oleh Bapak Ahmad Yunin ini, total keseluruhan biaya itu untuk obatnya saja 4.500.000 untuk obatnya saja, belum biaya traktor dan biaya tanam sekitar habis dana 6 juta. Nah, tapi setelah menggunakan pupuk eco farming ini, Bapak Ahmad Yunin total keseluruhan itu menghabiskan biaya cuma 3.800.000. Jadi obat pupuk lainnya, terus biaya traktor, terus biaya ada yang bikin pematang atau namping, terus ada juga biaya tanam itu 3.800.000. Jadi alhamdulillah ada pengiritan biaya yaitu sekitar kurang lebih 2 juta. Kurang lebih 2 juta ada pengiritan alhamdulillah. Dan untuk tonase pun alhamdulillah ada peningkatan. Nah, terus inilah hasil akhir real dan nyata memakai pupuk organik eco farming. Ya inilah hasilnya. Bahkan ini yang mau membeli padinya Bapak Ahmad Yunin pun sudah siap. Mau dikarungin, nanti mau langsung ditimbang. Jadi langsung cair lah gitu ya. Langsung cair. Nah, terus saya mau tanya sama Bapak Ahmad Yunin kesan dan kesannya. Intinya belajarnya awal pun ini baru pertama kali Bapak Ahmad Yunin ini ya berani untuk menggunakan pupuk organik ini. Nah, sekarang kita tanya orangnya, Bapak Ahmad Yunin itu seperti apa. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ahmad Yunin bagaimana kesan-kesannya dan motivasinya setelah menggunakan pupuk eco farming ini, atau mau dilanjut untuk menggunakan pupuk organik atau tidak, dan pesan-pesan untuk petani-petani lainnya silakan. Ya, terima kasih Bapak Iwan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan yang sudah memperkenalkan pupuk organik eco farming ini, dan juga yang sudah terus mengawal dalam pengaplikasiannya dari pertama sebelum tanam sampai panen. Dan kesan-kesan saya, alhamdulillah ya, setelah saya memakai pupuk organik eco farming ini ada penghematan dari segi biaya.
karena kita hanya menggunakan pupuk dan obat-obatan lainnya hanya sebesar 25%. Sebelumnya saya masih ragu ya, karena baru pertama kali, tetapi setelah saya membuktikan, mengaplikasikan, dan hasil akhirnya alhamdulillah sangat memuaskan. Dan insya Allah untuk selanjutnya saya akan terus memakai pupuk ini untuk pertanian, khususnya pada tanaman padi. Dan insya Allah saya nanti akan mencoba untuk selanjutnya full pupuk organik eco farming tanpa pupuk kimia lainnya. Mudah-mudahan nanti hasilnya sangat memuaskan. Dan bagi teman-teman yang masih ragu, jangan ragu lagi. Mungkin itu saja kesan-kesan dari saya. Sekarang saya sudah yakin bahwa pupuk ini alhamdulillah bagus. Nah, terima kasih Bapak Ahmad atas kesan dan pesannya untuk petani-petani masa kini atau petani-petani lainnya. Dan bagi yang mau memesan pupuk organik eco farming ini, silakan, nanti ada nomor-nomor HP yang ada di layar nanti. Nah, terima kasih Bapak Ahmad. Iya, sama-sama Pak. Sekarang saya mau mengucapkan terima kasih pertama-tama pada PT BES yang mengeluarkan produk eco farming dengan owner yaitu Bapak Haji Febrian Agung. Dan juga saya berterima kasih pada leader-leader yang telah memperkenalkan saya yang jauh-jauh dari Ciamis, yaitu Kang Iir Supratman, terus juga ada Kang Irfan, ada juga Kang Firman, dan juga ada juga Kang Ginanjar. Terima kasih untuk para leader. Karena ini sudah terbukti ada hasil panen, maka tidak diragukan lagi, memang pupuk organik eco farming ini ya bagus. Nah, terus jangan lupa bagi para leader-leader saya yang ada di Ciamis atau di Bandung sana, di Subang ini, wilayah Subang ini, saya ini termasuk turunannya tim The Cannon. Jadi tolong dibantu subscribe channel Tani Masa Kini agar cepat dimonetisasi, supaya saya lebih berkreasi lagi, lebih semangat lagi. Mohon dukungannya untuk subscribe. Nah, kemungkinan cukup video kali ini pembuktian akhir dengan menggunakan eco farming ini ya. Sekian dari saya. Salam tani masa kini, lahan subur, petani makmur, go berkah no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih leader semuanya. Maning, bro. Oh, tinggal dia.